Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Iswatun Hasanah dengan NIM 190009021 ingin mempresentasikan mata kuliah Hubungan Internasional dan Lembaga Internasional dengan tema Organisasi Internasional. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung saja memulai pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat dan badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Para ahli hukum masing-masing memberikan definisi terkait organisasi internasional ini. Yang pertama ada Sumaryo Suryakusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah sebuah proses. Maksudnya adalah organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Menurut Bormuna, mendefinisikan organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Selain itu, menurut Daniel Schiffer dan Phil Haviland, memberikan pandangan bahwa organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara. Umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai anggota pada 200 organisasi internasional antar pemerintah yang diampu oleh 49 kementerian atau lembaga selaku instansi penjuru seperti pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Keanggotaan Indonesia merupakan salah satu bentuk peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran tersebut adalah bagian dari perwujudan diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. 7 organisasi internasional yang diikuti Indonesia adalah, yang pertama adalah International Labour Organization atau ILO. ILO didirikan dengan alasan adanya tujuan, visi, dan misi yang bertujuan untuk membawa keadilan sosial dalam perdamaian untuk memperbaiki nasib para buruh di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada Food and Agricultural Organization atau FAO. FAO ini dibentuk atas dasar tujuan komunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia untuk memajukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, sistem bercocok tanam, pengairan, dan lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Pembentukan GATT ini menghasilkan perjanjian internasional yang diadakan di Jenewa, Swiss atas dasar tujuan pengurangan persaingan pasar dagang internasional dikarenakan adanya perbedaan harga. Lalu yang keempat ada World Trade Organization atau WTO. Tujuan dari pembentukan World Trade Organization adalah untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara menetapkan batasan peraturan untuk melancarkan pertukaran barang-barang internasional dan berusaha meningkatkan volume perdagangan. Lalu yang kelima ada Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. APEC ini didirikan atas dasar negara-negara berkembang di Asia Pasifik Selatan yang memerlukan perbaikan keadaan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang akan menjadi tolak ukur perkembangan dari suatu negara. Lalu yang keenam ada International Finance Cooperation atau IFC yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 untuk memberikan pinjaman jangka panjang kepada suatu negara tanpa agunan. Peminjaman dana yang bertujuan sebagai modal bagi suatu negara diperlukan suatu jaminan. Hal ini hampir sama dengan cara peminjaman yang biasa kita lakukan. Pinjaman modal tidak hanya diperlukan oleh perseorangan, tetapi negara juga memerlukan pinjaman modal untuk peningkatan perkembangan dan pembangunan ekonominya. Lalu selanjutnya adalah manfaat Indonesia mengikuti organisasi internasional. Yang pertama adalah manfaat kuantitatif. Manfaat kuantitatif adalah manfaat
yang dinilai dari keanggotaan Indonesia secara kuantitatif yang dilakukan dengan pertimbangan cost and benefit yang lebih terukur karena berkaitan erat dengan keuangan negara dan alokasi APBN yang menjadi sumber pembiayaan pada keanggotaan. Pemanfaatan terhadap program-program yang tersedia pada keanggotaan diharapkan sebanding dengan beban kontribusi biaya keanggotaan di Indonesia. Jika memungkinkan, cakupan pemanfaatan program-program pada keanggotaan perlu diperluas dengan dimanfaatkan secara lintas sektoral, tidak hanya oleh instansi penjuru, sehingga dapat mendukung kepentingan nasional secara lebih menyeluruh. Lalu yang kedua adalah manfaat kualitatif. Manfaat kualitatif seringkali tidak dapat diukur secara absolut, namun sebagai gambaran dalam pertimbangan manfaat kualitatif, dari sisi ideologi dan politik, suatu keanggotaan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan memperjuangkan kepentingan strategis yang melekat terhadapnya. Sebagai contoh, Indonesia saat ini berperan aktif menjaga stabilitas kawasan ASEAN, mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina dalam forum OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, dan memenuhi komitmen kerjasama pembangunan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik pada MSG atau Melanesian Spearhead Group. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.